Bacaan suci yang diambil dari Yohanes itu membuat Yesus tahu waktunya yang telah dikehendaki Bapa hampir tiba. Dan itu disamakan dengan hari raya Paskah orang-orang Yahudi. Hari pesta Paskah orang Yahudi adalah pesta budaya. Tetapi ada suatu kesamaan nantinya Paskah itu menjadi Paskah Tuhan. Yang hari ini kita mempersiapkan Paskah Tuhan nanti pada hari Minggu. Saudara sekalian, apa maksud dari firman yang tadi kita dengarkan dialog? Di mana Yesus menyadari bahwa orang-orang yang mengikuti Dia, lebih-lebih para rasul, tidak semuanya baik. Tidak semuanya bersih itu baik. Bukan hanya karena Yudas Iskariot yang memang sungguh-sungguh mengkhianati Yesus, itu lain. Tetapi juga rasul-rasul lain, misalnya Yohanes, Yakobus, punya suatu kepentingan mengikuti Yesus supaya mendapatkan kedudukan yang diwakili oleh orang tuanya, ibunya. Biasa anak-anak pejabat itu selalu ingin, orang tuanya pejabat itu ingin supaya anaknya juga menjadi pejabat besok. Dan itu peristiwa itu juga terjadi pada saat ini, tetapi seringkali orang menyalahgunakan. Maka kalau mendengarkan sosmed itu di luar, kebenaran-kebenaran itu kacau. Karena kebenaran itu kacau, itu karena dalam kebenaran itu hati semua orang tidak suci, tidak benar. Ada kepentingan-kepentingan. Dan mungkin kita sekalian yang hadir di sini sekarang punya kepentingan. Apakah kepentingan itu jelek? Kepentingan itulah yang membuat panggilan itu tidak murni. Menjadi imam juga tidak murni, tapi mulia. Karena imam itu bukan jabatan, tapi iman itu martabat yang diberikan oleh Tuhan. Itulah yang mau disadarkan oleh Yesus pada saat terakhir. Karena itu Yesus tahu manusia-manusia yang ikut dengan aku perlu bersih. Nah, makanya Yesus mendirikan teladan dengan membasuh kaki yang nanti akan diperagakan. Bukan sekedar seremoni, itu menyadarkan kamu itu bersih sudah, tapi tidak semua. Kalau diukur dari badanmu bersih, kakimu kotor. Dan kaki kotor ini tidak boleh mewarnai seluruhnya kotor. Karena Tuhanlah yang membuat manusia selamat. Karena itu saudara sekalian, Yesus melihat bahwa di para rasul masih perlu disempurnakan. Apalagi Yudas Iskariot, satu-satunya yang munafik pada waktu itu, sok suci, sok melayani, tapi dialah yang membawa Yesus kepada salib. Sehingga pada waktu perjamuan makan pada waktu itu yang seperti biasanya diadakan oleh para rasul dan Yesus, itu perjamuan makan itu yang disebut perjamuan malam terakhir, itu dijadikan suatu awal di mana Yesus mau menunjukkan bahwa perjamuan ini harus perjamuan yang sempurna. Kapan perjamuan ini sempurna? Kalau orang-orang yang menyambut para rasul perjamuan ini selain suci, tapi juga yang dimakan bukan roti. Maka Yesus mengatakan sekarang, biasanya roti yang saya berikan kepada kamu, tapi ini adalah tubuhku. Percaya atau tidak? Saya ngomong begini, saya nyentil Anda, saya nyentil diri sendiri. Ini bukan sekedar dongeng yang saya ceritakan. Percayakah kamu menerima roti itu?
Setiap kali kalau kamu merayakan Ekaristi bersama dengan imam, itu ada tubuh Kristus. Kadang-kadang kita tidak layak cara menerimanya. Tangannya kotor. Dulu saya lihat, sekarang ya tidak saya lihat, telapak tangannya ibu-ibu itu hitung-hitungan duit pasar. Mentolo, ini sudah dicoret-coret, menerima hosti. Hosti tetap suci. Tanganmu yang kotor, tapi tidak sopan. Menerima, sekedar menerima, tidak dengan hati. Semuanya itulah yang perlu disempurnakan. Maka satu-satunya jalan untuk bisa menyempurnakan itu keteladanan yang diberikan oleh Yesus, dengan dia membuka jubahnya, kebesarannya, dan dia dengan rendah hati memegang handuk air dan membasuh kaki yang nanti akan diperagakan itu. Itu adalah tanda kalau gurumu sendiri yang sudah suci karena dia Allah merendahkan diri untuk bisa membersihkan murid-muridnya, apalagi kita yang bagian dari yang kotor itu. Itulah sebenarnya percakapan singkat Yesus dengan Petrus. Karena itu saudara sekalian, apa yang harus kita rekam atau pikirkan malam ini? Malam ini adalah mengingatkan peristiwa perjamuan malam terakhir. Dan perjamuan malam terakhir itu dijadikan oleh Yesus adalah kurban salib. Anggur berubah menjadi darah kurban yang nanti kita rayakan pada hari Jumat besok. Jadi perayaan pada Jumat besok itu, kematian Yesus yang secara hina dan itu sudah diantisipasi dalam perjamuan malam terakhir. Dan itulah yang akan menjadi warisan kita menerima Ekaristi Kudus semalam ini. Itu kesucian dari Ekaristi. Ekaristi bukan sekedar ibadat biasa, walaupun baik. Ekaristi bukan suatu upacara yang meriah, sekalipun meriah. Kenapa? Upacara-upacara ibadat itu berasal dari manusia, sekalipun itu suci. Tetapi Ekaristi suci berasal dari Tuhan. Bukan dari yang merayakan, bukan dari saya, bukan dari Romo Habel, bukan dari romo-romo lain. Mereka ini saya hanyalah alat yang hidup, alat yang memberikan, bukan hanya contoh, menghadirkan Kristus. Itu Ekaristi suci. Semoga saudara sekalian, orang-orang yang kurang sempurna di dalam menerima Ekaristi disempurnakan dengan imannya bahwa yang saya terima, sekalipun itu roti kecil, telah diubah dengan kekuasaan Allah dalam konsekrasi menjadi tubuhnya sendiri. Dan anggur yang menjadi minuman diubah dengan konsekrasi itu menjadi darah. Kita tidak perlu meminum darah itu, tetapi cukup dengan memakan tubuh Kristus. Kita setiap kali kalau kaum ini menerima Kristus, Kristus yang mana? Kristus kanak-kanak di Nazaret? Tidak, Kristus yang telah menjadi penyelamat. Jadi yang Anda makan itu Kristus yang benar-benar yang membuat kita selamat karena salib, darah yang keluar, dan kebangkitan. Itulah Ekaristi. Kalau Anda mengerti ini, pasti Anda lebih hormat lagi. Bukan karena pastornya yang merayakan Ekaristi, bukan karena hebatnya nyanyian kur, bukan itu ya. Tetapi ini semua mendukung bahwa yang kita rayakan Kristus yang wafat di salib dan bangkit. Inilah tubuh Kristus yang kita santap. Semoga saudara sekalian ini akan mengawali Trihari Suci
yang nanti akan mendapat puncaknya penderitaannya di salib besok Jumat Agung, dan kebangkitannya kita akan menyaksikan dalam Sabtu Suci, Sabtu Paskah. Tuhan memberkatinya.